Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillah masih di Islam itu indah. Ustadz Maulana banyak jamaah yang baru bergabung Ustadz. Iya, apalagi Indonesia bagian tengah dan timur yang baru bergabung di Islam India, yang baru nyalain TV-nya karena baru bergabung dari secara lokal. Nah, pantengin ini. Kita bahas tentang apa sih? Kita hari ini? membahas mengenai COVID-20. Ini bukan virus ya, jamaah ini bukan virus loh. Maksudnya Ini apa itu? cowok versi ideal 2020. Masya Allah. Kira-kira udah menjadi ideal belum nih buat para istrinya? Atau para istri sudah menemukan yang ideal belum? Nah kita bahas nih pagi hari ini supaya mendapatkan yang ideal dan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, Baik. insyaallah. Sebelumnya ada tayangan yang akan aku kasih lihat dulu untuk jamaah yang ada di rumah. Ini mengenai anak laki-laki yang menggendong mesra ibunya yang telah lanjut usia. Masya Allah. Kita lihat dulu tayangannya jamaah. Silakan. Masya Allah, luar biasa sekali. Pak Kiai kalau lihat tayangan itu rasanya Iya. terenyuh gitu ya, orang tua yang kita sayang itu Betul kita gendong, sekali. kita sayang. Padahal dulu kita yang digendong sama orang tua Iya, kita ya. iya, iya. Nah kadang kita sebagai laki-laki, aku ada Iya. suami itu aku suka mikir aku udah ngerasa adil Allahu belum ya. Akbar. Untuk aku sama ibu aku atau aku sama Iya. istri aku. Karena kan namanya laki-laki kan sebenarnya bingung nih apakah cowok versi ideal 2020 ini yang bisa adil sama ibu dan istri. Kadang kan istri Iya. juga suka cemburu untuk hal kayak Iya. gini Pak Kiai. Iya, Jadi aku mohon penjelasannya Pak Kiai, silakan. Baik Pak Sony, Ya. terima kasih. Mohon izin Pak Kiai Maulana Keisyam. Para pemirsa, cuplikan tadi yang diuntaikan bahwa al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu terletak di bawah telapak kaki ibumu, umuka, baru abuka. Seorang istri yang solehah, merinding saya ini. Seorang istri yang baik, dia bisa memahami tentang orang tua sang suami. Demikian suami yang baik. Memahami adalah orang tua istri. Orang tua suami adalah orang tua istri. Orang tua istri adalah orang tua suami. Nah saya pernah itu membaca artikel dari Ustadz Maulana bahwa kita ini bersama istri harus memahami dan bakti kepada ibu, kepada bapak. Dan sebaliknya kita berbakti kepada ibu mertua. Kalau bahasa Agus Dermawan tidak ada kata ucap mertua atau menantu. Orang tua sendiri, orang tua kita dua, bapak kita dua. Artinya ibu kita dua, istri kita satu. Faham? Masya Allah, paham. Dan Masya Allah. anak kita para pemirsa, itulah yang melahirkan. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Coba deh. Ibumu yang melahirkan kamu dari perut mamahmu itu la ta'lamuna syai'a. Enggak tahu apa-apa kamu. Makanya melahirkan bersimbah darah meregang nyawa, taruhannya mati loh. Karena kelahiran kita, darah ibu tumpah ke bumi. Karena sakitnya kita, sang istri tersayang. Karena sakitnya kita, sang suami terkasih. Air mata mama membasahi pipi. Coba karena membesarkan kita, resah dan gelisah. Selalu ibu kita alami. Makanya tidak ada kata cemburu pada orang tua. Harus kita sama-sama berbakti dong. Coba, kalau kita melihat, saya melihat ada sejarah, history, itu di Yaman Pak Ustadz, Pak Kiai. Di Yaman itu ada Uwais Al-Qarni itu yang terkenal masyhur di pelosok langit, bahkan menjadi pujian malaikat-malaikat Allah. Dan Nabi kenal sekali sampai Nabi berucap kata, tuh di Yaman ada seorang yang bernama Uwais Al-Qarni. Dia lahir di perkampungan Qarn Al-Qarni, kemudian dia ibunya lumpuh dan sakit. Bayangkan pemuda yang ideal itu, yang COVID 20? 20 ya. Dia menggendong mamahnya. Bayangkan dari rumahnya Al-Qarn di Yaman, dia gendong ibunya menuju ke Mekah. Bayangkan tawaf, digendong emaknya. Sa'i, Sofa dan Marwah. Ibunya terus, kenapa? Berjuta-juta kali
Uwais Al-Qarni mengatakan saya tawaf, saya menggendong mama. Berjuta kali kami sofa marwah, sa'i, tawaf, maaf. Masih belum tertebus dengan setetes air susu. Itulah yang saya katakan istri yang solehah. Masya Allah. Istri yang baik, sepakat setuju. Yuk kita berbakti, birrul walidain. Ridullah fi ridul walidain, wa syuhtullah fi syuhtil walidain. Ridho Allah tergantung pada ridho orang tua dan murka Allah tergantung pada murka orang tua. Bayangkan, apalagi sekarang lebaran kemarin ibu. Ayo ibunya istri atau ibunya suami sudah meninggal dunia. Kemana kita harus berbakti kepada kedua orang tua kecuali hanya doa dan doa. Berarti memang pentingnya kita harus Betul adil sekali. sama istri dan Iya. ibu itu ya. Ya, Pak Kiai maksud saya kata adil itu memang maaf. Kalau bisa dan upayakan bahwa kedua antara suami dan istri sama-sama berbakti kepada. Nah, jadi istri yang solehah tidak menuntut keadilan. Dan saya yakin nggak lama lagi kita semua akan tiada. Dan esensi hakikatnya dunia fana. Keadilan itu saya yakin apabila kita men proposis, God disposis. Jadi kata in ahsantum li anfusikum wa in asatum falha. Give the best and the best will come back to you. Percaya Masya yang terbaik. Allah. Kasih yang terbaik, intinya makanya yang terbaik Terbaik. akan datang buat kita juga. Persis sekali. Masya Allah, jazakallah khair Pak Amin. Kiai. Jadi wah ini pelajaran banget lagi nih buat aku nih Pak Kiai nih. Ya. Sebagai laki-laki aku harus kerja keras biar jadi ideal. Karena ada dua ibu yang harus dibahagiakan. Ibu kita sama ibu dari anak-anak kita. Betul Masya sekali. Allah. Baik jamaah kita lanjutkan lagi tausiah kita. Karena kalau bicara mengenai cowok ideal pasti laki-laki pada nonton semua. Istrinya juga ngajakin suaminya, nih ayo belajar sama-sama. Nah sekarang ada lagi pertanyaan yang mungkin ini jamaah udah nungguin nih. Karena tadi udah disentil-sentil dikit sama Ustadz Syam nih. Katanya cowok ideal itu yang ringan tangan tuh maksudnya gimana tuh Ustadz? Mukul kah atau gimana sih maksudnya? Subhanallah, sudah dijelaskan guru kami tadi Ustadz Maulana Pak Kiai Agus bahwasanya tidak bolehlah seorang laki-laki itu menampakkan kekuatannya dengan menyiksa perempuan apalagi yang disebut dengan KDRT tadi. Maka yang kami maksud dengan ringan tangan adalah senang memberi, apatah lagi kewajiban memberi nafkah adalah kewajiban seorang laki-laki. Oh iya. Maka yang menonton pagi hari ini bukan hanya yang mencari sosok cowok versi ideal. Tapi mungkin ada juga cowok-cowok yang sedang menonton acara ini baik yang sudah menikah, wabil khusus yang belum menikah berusaha mengidealkan dirinya di 2020 ini insya Allah. Termasuk yang berbicara ini. Maka yang disebut dengan ringan tangan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Adalah yang senang memberi dan terhindar daripada sifat kikir. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah jelaskan di dalam Al-Qur'an bahwasanya tidak ada kebaikan sama sekali daripada sifat kikir ini. Bahkan disebutkan wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlih huwa khairan lahum bal huwa syarrun lahum سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. Jangan kalian kira harta yang kalian kikirkan itu adalah kebaikan untuk kalian. Mereka mengira bahwa itu harta yang mereka tumpuk itu adalah baik untuk dirinya. Ah ini kalau saya kasih semua ke ibu saya habis dong duit saya. Ini kalau saya kasih semua ke istri saya apa yang harus saya simpan? Gak ada simpenan dong. Ternyata Allah katakan huwa khairal lahum bal huwa syarrul lahum. Mereka menyangka bahwa itu baik untuk mereka padahal ternyata itu buruk. Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Maka ditekankan di sini bahwasanya harta yang mereka kikirkan sehingga mereka tidak berlaku yang namanya mudah mengeluarkan hartanya, menafkahkan hartanya itu akan dikalungkan di hari kiamat. Apalagi kita tahu bahwa menafkahi keluarga adalah kewajiban. Kalau kewajiban ditinggalkan berarti dia dapat dosa, berarti dia maksiat. Jadi jangan pikir maksiat itu hanya minum khamar, maksiat itu adalah yang lain. Meninggalkan kewajiban itu maksiat. Jadi kalau ada orang yang tidak menafkahkan hartanya untuk yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti dia sudah berlaku maksiat. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di ayat lain banyak sekali ayat tentang bakhil ini atau tentang kikir ini. Al-munafiquna wal munafiqatu ba'dhum min ba'd ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'rufi wa yaqbiduna aydiyahum nasullaha fanasiyahum.
Allah katakan sifat di antara sifat orang munafik itu adalah ya'muruna bil munkar. Mereka saling mengajak kepada yang namanya kemungkaran, kemudian saling menghalangi kepada kebaikan, kemudian mereka yang namanya wa yaqbiduna aydiyahum, mereka yang namanya membelenggu tangan mereka, disembunyi tangannya sehingga mereka tidak mengeluarkan hartanya. Nasullaha fanasiyahum, Allah melupakan mereka. Innal munafiqina humul fasikun. Ternyata milik Allah lah segala apa yang ada di langit dan ada yang di bumi. Allah Subhanahu wa taala. Perlu diingat ada satu ayat yang sangat indah di dalam Al-Qur'an menceritakan tentang ciri-ciri orang-orang ideal ya, hamba Allah yang ideal, ibadur rahman. Siapa salah satunya di antara mereka? Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Dan salah satu ciri hamba Allah yang ideal, hamba Allah loh. Ini hamba Allah, ini status tertinggi dalam agama kita. Kalau kita sudah diakui sebagai hambanya Allah, itu sudah status tertinggi. Salah satu cirinya adalah ketika mereka mengeluarkan hartanya, spending money, itu mereka adalah orang-orang yang tidak boros, tapi tidak pula kikir. Ya. Jadi mau bersedekah, ngebantu keluarganya gitu ya Ustadz ya? Nggak boleh boros juga. Nggak boleh boros Karena juga. baina dzalika qawama. Mereka sederhana gitu tengah-tengah. Masya Allah, jadi ini harus diluruskan ringan tangannya bukan mukul apa segala macam. Bukan. Tapi mau membantu keluarganya dan Betul. tidak boros juga. Yang penting mensejahterakan keluarga lah ya Oh, Ustadz ya. Masya Allah. Masya Allah, baik jazakallah khair Ustadz siap. Sama-sama, Mas. Akan kita lanjutkan lagi jamaah yang ada di rumah, tapi kali ini jangan aku lagi deh yang nanya, aku mau ngasih kesempatan untuk jamaah yang ada di rumah, mau curhat katanya sama guru-guru kita yang ada di sini. Baik langsung saja, sudah ada yang siap untuk mengeluarkan keluh kesahnya di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, mau curhat apa nanti dicarikan solusi ya sama guru-guru kita ya. Ya, sebelumnya saya mau menceritakan cerita saya. Alhamdulillah Ustadz, saya itu baru nikah. Terus sebelum saya nikah itu orang tua saya meminta gitu ke saya, coba minta seanu gitu ya maharnya ke suami saya gitu Ustadz. Tapi saya nggak lakuin karena saya nggak mau nih ngeberatin yang jadi suami saya ini. Terus Ustadz pasca saya menikah, saya dituntut sama orang tua saya agar saya itu membayar setiap bulannya kepada beliau agar saya membayar uang yang udah keluar pasca saya menikah. Terus Ustadz, kan saya sekarang nggak kerja nih, jadi saya itu nggak sanggup untuk bayar. Apakah saya dosa Ustadz atau gimana caranya kalau biar saya itu baik-baik aja sama orang tua saya? Soalnya orang tua saya sekarang udah ngeblokir saya di WhatsApp, kalau saya ke rumah juga nggak pernah ketemu Ustadz. Bagaimana solusinya? Makasih. Baik, kita carikan solusinya insya Allah ya. Dan untuk itu yang pertama Ustadz Syam mohon izin Ustadz, mungkin kasihan butuh jawaban dari Ustadz Syam. Masya Allah, teteh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sehat ya teh, Masya Allah, pengantin baru. Barakallahu lakum wa baraka alaikum wa jama'a bainakum fi khair. Semoga Allah berkahi pernikahannya. Tapi mungkin ada satu kesedihan yang luar biasa karena ternyata mendapatkan manusia baru yaitu suami, tapi ternyata menjauh dengan manusia yang telah melahirkan, manusia yang telah merawat, manusia telah mendidik dari kecil. Jadi ini kesedihannya memang kesedihan yang sangat besar ya. Kita berlindung daripada kesedihan tersebut. Namun yang seperti ini masih bisa dibicarakan. Namanya muasyarah ya. Kalau dalam bisnis namanya muamalah, tapi kalau dalam pernikahan namanya muasyarah bil ma'ruf, masih bisa dibicarakan dengan baik. Lebih baik mungkin tetehnya tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari, berbicara kepada suami. Mudah-mudahan dikasih solusi sama suaminya. Memang surganya teteh sudah pindah kepada suami, tapi tetap saja ada orang tua yang telah melahirkan kita, membesarkan kita, apalagi sudah diblokir, nggak pernah ketemu.
mumpung surga kita masih ada yaitu orang tua, lebih baik bicara baik-baik sama suami. Bagaimana solusinya Mas, bagaimana solusinya A, apakah AA yang akan datang kepada orang tua saya untuk yang namanya memperbaiki islah, memperbaiki yang namanya hubungan, apalagi hubungan darah. Bagaimana hubungan pernikahan akan berberkah kalau misalnya kepada orang tua saja kita memutuskan silaturahim tadi. Masya Allah, Pak Kiai boleh ditambahkan? Ya baik Pak Sony. Oke. Seorang yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas itu sempat ibunya tidak mau makan 3 hari. Nggak mau minum. Lantaran Sa'ad bin Abi Waqqas itu memasuki ke dalam agama al-Islam. Tidak ridho ibunya. Nah ibu Sa'ad bin Abi Waqqas itu tidak ridho. Kenapa kau ikut Muhammad? Lalu berjumpa Sa'ad bin Abi Waqqas itu kepada Nabi Muhammad SAW. Saat itulah turun ayat Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu umhu wahnan ala wahnin wa fisalhu fi amaini anishkurli wali walidayka ilayyal masir. Coba tetap berbuat kebaikan. Nah disinilah saudara yang terhormat karena ibu tuh yang melahirkan tuh. Kemudian 9 bulan, kemudian dia begitu lemah yang bertambah-tambah bahkan menyapinya 2 tahun. Tetap. Nah oleh karena itu wakulu kaulan sadida. Walaupun mama berucap kata bla bla bla, tetap seorang anak maaf. Wakulu kaulan sadida. Tuntutlah ridho ibumu. Berkata dengan kata ucap yang baik-baik. Kalau itu sudah dikembalikan bahwa orang tua ridho dan percaya. Mama tersayang yang tadi memblokir, mohon izin ya. Yuk untuk menjadikan ibu yang soleha, bapak yang soleh. Ayo kita sayangilah anak-anak kita. Mudah-mudahan anak kita yang belum ada rezeki, belum punya uang, Allah akan menjadikan rezeki yang berlimpah ruah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. La takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Insyaallah sukses dan berkah selalu. Sabar, Amin. tawakal. Masya Allah, sabar, Iya. tawakal. Terus tadi kata Ustadz Syam bicarakan baik-baik juga Baik-baik. sama suaminya. Terus tetap kasih yang terbaik ya buat orang tua ya. Betul, Mungkin orang betul. tuanya suka apa, Iya. nasi padang, martabak apa, kasih semuanya biar Iya. orang tuanya jadi luluh gitu ya kan. Betul sekali. Ya, Sabar teh. ya. sabar, semangat selalu pokoknya ya. Terima kasih udah Iya, mau terima curhat kasih. loh. Sama-sama, Terima terima kasih ya. kasih. Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam. Masya Allah. Udah lebih semangat katanya, udah senyum. Masya Allah, kelihatan dari sini maskernya bergerak gitu karena udah senyum. Senyum gimana? Senyum. Kan pakai masker Kelihatan tadi. gerak-gerak dikit gitu. Ya Allah, Berarti udah bisa senyum. gitu ya. Iya. Masya Allah. Terima kasih udah mau curhat. Semoga menjadi pencerahan juga mungkin buat jamaah yang ada di rumah. Pokoknya sehat selalu, bahagia selalu untuk jamaah yang ada di rumah. Baik, akan kita lanjutkan lagi. Aku mau tanya sekarang sama Ustadz Maulana. Iya. Ustadz, maaf Ustadz. Iya. Apakah benar nih Ustadz, maaf ya laki-laki yang memiliki kekurangan secara fisik itu ternyata malah mempunyai kelebihan untuk menjadi laki-laki ideal Ustadz? Benar. Astagfirullahaladzim. Kaget saya. Laki-laki yang mungkin orang mengatakan dia itu ada kekurangan, tapi bisa jadi dia menjadi laki-laki ideal. Asik, gimana? Gini. Gimana? Setelah yang satu. Ya, yaudah kalau gitu. Setelah satu ini ya jamaah, jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.